teman yang baik pun ikut mengingatkan kita ke arah kebaikan. Tuh ada yang tanya, Are nyanyi sejak kapan? Aku nyanyi sejak 2016. Nah ini lucu nih, aku tau gak sih, aku sebelumnya tuh gak pede banget. Aku waktu SMA, aku tuh biasanya orang bilangnya gimana caranya. Wait. Oh bentar. Oke. Jadi aku tuh pertama kali nyanyi 2015 di sekolah. Nggak jadi batin deh? Dari disuruh ini. Nah, ini berarti pertanyaan terakhir dari komen ya. Karena kan ini juga udah list pertanyaan yang kita kumpul dari orang-orang yang komen di IG Falcon yang kemarin. Nah, terus aku tuh basicnya pemalu banget. Jadi aku dulu di sekolah paling nggak pede buat ke kantin. Ke kantin tuh nggak pede banget karena diliatin sama adik-adik kelas kan. Kakak kelas, adik-adik kelas diliatin, terus kayak ngelihatnya tuh ngelihat yang gimana, ngerti nggak sih? Mungkin karena aku juga tinggi kali ya. Jadi di antara teman-teman tuh aku paling tinggi, terus suka ngeliatin aku. Akhirnya aku kayak nggak pede, aku malu, dan aku memutuskan untuk nggak pergi ke kantin. Jadi setelah itu aku tuh nitip-nitip teman-teman terus. Bayangin aja semalu itu, saking malunya kayak gitu. Nah makanya waktu manggung pertama 2015, aku tuh kayak merem gitu nyanyi yang bodo amat musiknya kemana, penontonnya nggak tahu kemana, karena ada lomba antar kelas kan. Aku merem nyanyi, untung teman-temanku tuh support semua, jadi pada di depan semua yang, wih bagus banget suara Lore, kayak gitu. Tapi berarti dari dulu bisa nyanyi dong? Maksudnya suaranya udah bagus, sempat les juga atau gimana? Enggak sih, aku nggak les gitu, cuman dulu tuh cuman nyanyi doang, jadi nggak ngerti harus begini, nggak, cuman asal nyanyi doang. Makanya pas ke Jakarta aku alhamdulillah ketemu sama orang-orang baik. Itu hari kedua aku di Jakarta, aku langsung recording. Dulu tuh sama Megan, duo Regan bikinnya. Lagunya tuh pernah dijadiin soundtrack di sinetron apa gitu aku lupa. Nah itu juga aku manggung pertama tuh yang merem, gak mau ngeliatin orang, sampai akhirnya berjalan ke sini tuh jadi pembelajaran. Oh ternyata kesempatan itu kita yang create gitu loh. Maksudnya kita yang create, kesempatan itu bakal dilewatin dengan dengan momen yang indah apa enggak. Kalau misalnya kayak aku tetap tutup mata, merem, terus nyanyi, nggak memperhatikan sekitar, ya udah berarti perform aku gagal gitu loh. Karena sesuatu tuh pasti bakal lewat. Nah gimana cara kita ngelewatinnya itu dengan sesuatu yang bagus apa gimana gitu. Sampai sekarang alhamdulillah udah nggak malu-malu. Malah malu-maluin ya? Kamu malu nggak? Bercanda ya. Sekarang PD-nya udah Apa? PD-nya udah tinggi. Enggak juga sih. Ya Allah, aku mah astagfirullahaladzim, aku mah apa tuh dibanding yang lain, ya Allah. Oke, terus kita punya pertanyaan lagi. Mau kamu yang nanya atau aku? Aku aja, karena aku tahu kamu mau nanya apa. Nomor 5 bukan? Iya, benar. Kamu lebih suka dikejar apa mengejar? Aku kayaknya semua cewek pasti lebih sukanya dikejar. Cuma Why? kayak yang ini aku ya, maksudnya aku tipenya tuh gini. Aku suka tantangan. Kamu jangan senyum. Enggak. Oke, aku suka tantangan, dan aku nggak suka orang yang terlalu ngejarnya tuh ngejar banget. Jadi gimana ya? Kalau menurut lu kalau yang terlalu ngejar banget justru kayak annoying gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Tapi tetap aku sama orang lain terus. Begitu ternyata. Kalau aku ya sama, aku suka mengejar juga. Karena kalau kan kamu tadi nggak mengejar, kamu dikejar ya? Oh emang cewek mah kayak gitu. Aku justru kayak tipe pengejar, karena setahu aku sih Scorpio tuh pada suka ngejar semua sih. Jadi kayak sesuatu yang menantang gitu loh. Aku mungkin ini aku cerita serius mungkin ya. Mungkin
misalnya kayak ketemu orang gitu kan, orang pengen deket, aku pengen deket sama orang, terus kayak halo gitu, kenalan kan, Ray, kayak gitu-gitu. Terus kita kan ngelihat responnya dia, kalau misalnya kayak segampang itu, atau misalnya kayak ya udah gitu, itu kayak ngerasa apa sih, kayak kita tuh tadinya mikirin dia di sini, jadi ya gitu loh. Ngerti nggak maksud aku? Berarti tetap suka tantangannya juga, ya nggak sih? Aku suka ngejar. Tapi suka tantangannya, ngerti nggak? Iya, sejauh kita kenal, menurut kamu make sense nggak apa aku omongin? Iya, benar. Ya kan? Benar kan? Jadi aku suka tantangan sebenarnya. Tapi kalau misalkan udah pacaran gitu, biasanya nih ya, maksudnya nggak Scorpio aja. Cuman kalau kayak aku kadang ada agak sedikit posesifnya dalam arti kita ini punya kita nih ya. Kalau misalkan ada yang aneh-aneh, Putus orang. ya nggak tahu sinyalnya. Sebenarnya posesif tuh kalau menurut aku wajar-wajar aja sih ya. Maksudnya kita aja ke teman kadang kan posesif, ya kan? Kayak rasa memiliki apalagi sama pasangan gitu loh. Cuman ya aku nggak tahu karena aku nggak pacaran kan. Kamu nggak pacaran juga kan? Enggak. Sih. Cakep. Nggak pacaran. Nggak pacaran. Nggak boleh lah. Bukan nggak boleh. Maksudnya kalau udah mampu nggak pacaran ya nggak usah pacaran. Ya kan? Iya. Oke. Sekarang kamu balik bertanya ke aku duluan. Aku boleh nanya nomor 8 nggak? Boleh? Oh, boleh. Mantan terindahnya Kak Ray siapa nih? Mantan terindah. Sebenarnya aku apa ya? Menurut aku setiap orang yang ketemu sama aku, orang yang pernah ada dalam hidup aku itu nggak juga aku bilangnya terindah, tapi bukan sesuatu yang perlu aku lupain juga, karena semua itu bawa pelajaran masing-masing gitu loh. Si A, si B, si C. Jadi kayak akhirnya kita ya ini mungkin namanya pelajaran kehidupan ya. Yang secara teori mungkin ya kita tahu-tahu aja, oh kalau misalnya ada orang yang lempar batu ya kita menghindar gitu kan. Tapi secara lapangannya nggak seperti itu. Bahkan ada saatnya mungkin pas dilempar kita kena, tapi bagaimana cara kita merespon itu. Nah, jadi kalau mau bilang terindah sebenarnya nggak ada, cuman aku sangat berterima kasih ke mantan-mantan aku. Terkesan kayak banyak banget ya. Aku berterima kasih buat orang-orang yang udah pernah punya hubungan dekat dengan aku karena banyak pelajaran dari kalian. Kalau kamu? Pada intinya siapapun itu ya dipertemukan karena sebuah, entah itu sebagai pelajaran atau ya sebagai Wah, pokoknya Allah tuh baik banget. Allah tuh selalu ngasih kita hadiah, tapi macam-macam bungkusnya. Ibaratnya kayak kamu beli permen kiloan, itu kan macam-macam tuh. Ada yang bungkus kuning, ada yang bungkus hijau, ada yang bungkus merah. Tapi sebenarnya kalau dalam kehidupan, apa? Ada yang warna-warni. Ada ya. Jadi dalam aku bilet, jadi kalau aku tuh mengaplikasikan itu di kehidupan kita gitu loh. Jadi apapun itu, permen itu kayak permasalahan, kebahagiaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dalamnya itu manis. Jadi ya dibungkusnya doang yang dengan cara yang berbeda-beda. Karena Allah bukan cuman kayak pengen ngasih kita sesuatu yang manis, tapi di balik sesuatu yang manis itu kamu juga harus mendulang apa ya? Pelajaran. Allah, Koko Ray. Cici Dinda. Sekarang atau aku nih? Nanya ini jawabnya mana ya? Nomor berapa tuh? Bentar ya. Aku tanya kamu deh. Oke. Kak, kalau dikasih pilihan antara pacaran dan ta'aruf, kakak milih yang mana? Ta'aruf. Kenapa? Kenapa? Karena apa ya? Aku juga lagi belajar sih. Maksudnya aku juga lagi belajar. Gini loh. Sebelum aku jelasin, yang perlu aku bilang ke teman-teman semua, bukan berarti kita sefasih itu ngomong udah yang pro banget, bukan.
berarti kita ada kemauan mau belajar dan mau mengasih tahu juga ke teman-teman ternyata pembelajaran tuh seindah itu gitu. Ta'aruf, karena biasa kan orang tuh bilang kalau ta'aruf itu nikahin kucing dalam karung ya, gitu kan? Karena belum saling mengenal, padahal dasarnya itu ta'aruf itu kan perkenalan, ya kan? Nah, bagaimana cara kita untuk berkenal secara jujur aja gitu loh. Aku nggak jamin orang yang pacaran itu terbuka itu, karena biasanya ego pacaran tuh biasanya kan suka nutupin kalau gue mah gini gitu, walaupun sebenarnya gue nggak di situ gitu. Jadi ta'aruf, asalkan ta'arufnya mungkin bener-bener jujur, kayak datang ke orang tua yang bercerita kondisi, begitupun sebaliknya. Ya aku rasa justru itu perkenalan yang paling mantul gitu loh, mantap betul. Jadi biasanya kita jujur ya, sama aja kayak main werewolf. Main werewolf itu kalau misalnya kita udah ngintip, udah nggak asik kan? Kamu pernah main werewolf nggak? Pernah. Kalau udah ngintip, ketahuan, oh kayaknya werewolfnya dia, udah nggak asik kan? Tapi kalau kita jujur, kita misalnya merem, kita ngikutin prosedurnya, pasti kita bakal dapetin apa ya? Dapetin asiknya itu. Sama halnya kayak ta'aruf harus jujur. Nah, kenapa aku memilih ta'aruf? Karena itu. Dan yang pasti, buat tambahan nih, dan yang pasti, tujuannya jelas. Pasti. Jadi, nggak ada pastian gitu loh. Gitu loh. Oke, next. Next. Apa? Kamu lah yang nanya. Gitu. Tunggu bentar ya. Banyak banget pertanyaan lagi. Oh, tipe kamu tuh seperti apa? Bukannya kamu udah tahu? Iya. Guys. Kak Dinda, ini pertanyaannya ya guys ya. Ini bener-bener bukan aku yang bikin ya. Kak Dinda, Rey itu termasuk tipenya Kak Dinda nggak? Oh. Gimana ya? Jadi tipeku itu tuh sebenarnya sederhana itu. Setelah aku hidup berpuluh-puluh tahun, 23 tahun. Jadi aku udah pernah sama yang macam laki-laki gitu kan, ada yang ini, ada yang ganteng banget tapi sifatnya seperti ini, ada yang tajir banget. Ada yang kentang tapi begini. Ada yang kayak gini, ada yang dia soleh banget tapi dia seperti ini. Sampai akhirnya aku menyimpulkan bahwa tipeku tuh sederhana. Aku suka sama laki-laki yang pastinya nih nomor satu adalah akhlak dan agamanya itu baik. Itu. Terus karena apa? Kalau misalkan akhlaknya baik doang, mereka baik doang, tapi ternyata dia kasar. Nah, aku nggak mau sampai seperti itu. Terus ditambah, aku suka sama orang yang bertanggung jawab pastinya. Jawab, jujur, dan berwawasan. Karena aku ya, kita hidup, apalagi untuk berhidup ketika kita menikah gitu kan, pasti itu harus nyambung. Kayak lo nggak mungkin dong lo punya ini misalkan pasangan lo, tapi lo nggak nyambung dan lo akan hidup sama dia berpuluh-puluh tahun ke belakang gitu. Jadi aku orang yang mengerti, berwawasan. Intinya aku intinya adalah apa yang aku butuhkan, apa yang aku inginkan sih sebenarnya. Setuju banget. Setuju karena jodoh cerminan diri. Kamu pernah nggak sih doain jodoh kamu? Walaupun kamu belum tahu. Aku selalu minta yang terbaik sih. Jadi aku setiap doa, siapapun ya, maksudnya entah aku lagi misalkan, cuman aku selalu minta doa itu, ya Allah kalau memang dia bukan jodohku, aku pengen jodohku tuh yang terbaik darimu. Karena aku tahu engkau pasti akan memberikan apa yang aku butuhkan. Kamu? Kalau aku apa ya? Ya tipeku juga nggak muluk-muluk sih ya, karena aku juga belajar dimana kalau misalnya kayak udah terlalu banyak menentukan kriteria, ya kan? Tapi kita lupa diri kita nih. Kita terlalu menstandarisasi, tapi
ya kita seperti apa. Bahkan di saat kita ketemu seperti yang kita standarkan, itu mau nggak yang seperti kita gitu. Jadi yang pasti yang baik agamanya, yang sayang orang tua gitu kan, yang sayang itu orang tua. Itu yang paling penting. paling penting itu Karena ridho Allah tuh ada di ridho orang tua kan. Terus apa ya? Yang sayang bukan cuman keluarganya dia, tapi sayang juga keluarga si pasangannya gitu loh. Dan yang pasti harus akhlaknya baik, karena apalagi kalau misalnya bicara jodoh ya, ini tipe apa jodoh sih? Ya, jodoh ya. Apa ya, kalau bicara jodoh itu, kalau menurut aku kenapa harus cari akhlak yang baik? Bukan berarti kayak menyampingkan orang lain, tapi memotivasi teman-teman yang lain untuk ya udah berlomba-lomba bukan cuma jadi cantik, tapi jadi akhlak yang baik juga gitu kan, positifnya di situ. Nah, akhlak yang baik karena apa? Kalau tanggung jawab sebagai laki-laki ya, ini juga mohon maaf kalau ada yang salah, mohon dikoreksi. Kita ini bakal menikah dengan pasangan kita dan kita bakal apa ya? Ya udah, ini surga kita nih, dapat kita meng-create satu surga gitu loh. Jadi yang tentunya harus yang baik, yang saling menguatkan, karena kita nggak pernah bisa tahu kapasitas kita, bukannya kita yang malah narik dia buat ke kebaikan, takutnya malah kita yang ditarik ke arah yang nggak baik gitu loh. Jadi mencari orang yang baik itu harus baik akhlaknya. Seperti itu, Din. Dimas Khadijah Nastiti Adinda. Wede. Yeah. Nama kamu Dimas Khadijah Nastiti Adinda. Bagus namanya. Hafal ya? Hafal dong, masa nggak hafal? Oke, kita lanjut ya. Raja dan Kari, kalian tipe film nggak? Terus kalau disuruh pilih, kalian pengen banget main film genre apa? Kamu deh. Ini aku dulu nih. Apa tadi pertanyaan pertamanya? Kamu tipe yang milih film project filmnya tuh yang kayak gimana nggak? Genrenya. Terus kalau pengen disuruh pilih, pengennya tuh yang genre apa? Kalau aku karena aku baru pertama kali ya. Aku pertama kali sebenarnya. Karena aku baru pertama kali, ya udah aku apapun peran apa coba maksimalin. Cuman kalau misalnya mau ditanya aku maunya apa, ya aku maunya dapat peran yang baik-baik dulu gitu loh. Karena kalau misalnya dapetin jahat banget duluan, nanti image-nya kebentuk orang udah yang jahat gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, challenge juga kalau bisa dapet kayak gitu. Kalau kamu? Kalau aku jujur agak pemilih dalam project film ya. Aku milih banget sih sebenarnya. Karena aku sebisa mungkin cari film yang nggak pengen mengulang. Misalkan aku udah pernah dapat peran pengen kayak dulu, Kata Kecil Untuk Tuhan. Nah, sebisa mungkin ke depannya kalau bisa aku nggak dapetin karakter seperti itu. Aku nggak pengen. Terus Aku nggak pengen kontak lagi. aku nggak pengen dapetin karakter itu lagi karena aku mati. Nggak pengen, maksudnya orang-orang tuh menilai, oh Dinda bisa cuma yang penyakitan doang misalkan. Oh, Itu kalau misalkan aku pengen apa justru sebelum berhijab aku pengen banget dapat karakter yang psikopat. Ya apa? Psikopat. Oh ya Allah Akbar. Dulu. Iya, karena aku ngerasa itu adalah karena basicku kan film ya. Kamu kan mungkin biasanya kan awalnya kan nyanyi kan. Nah, ya aku pengen hal-hal yang menantang tadi yang belum pernah aku pernah. Misalkan kayak psikopat, dia kan dua karakter yang berbeda atau beberapa karakter berbeda. Itu akan ngebuat kita tuh bisa banyak peran gitu loh. Itu latih acting kita. Ya cuma karena aku jadi kayak ya udahlah, aku lebih pilih yang baik-baik pastinya. Baik-baik. Hijab aku juga, terus lingkungan juga. Kalau drastis kayak gitu, kalau yang terlalu drastis kayak gitu aku kayak enggak lah. Jadi balik lagi ke
apa yang aku pengenin tadi. Kalau kita kejar akhirat, pasti kan dunia akan ngikutin kita sih. Mantap banget itu. Bener. Biar dunia tuh cukup di genggaman ya. Gimana sih istilahnya sih? Gimana? Enggak usah. Kentang. Apa sih? Terus apalagi nih pertanyaannya? Nah ini pertanyaannya udah mulai ini nih. Kayak susah dijawab gitu loh. Makanya kita tadi ngelangkahin gitu. Cerita dong pengalaman terburuk dan terindah yang pernah dialamin Kak Dinda dan Kak Arni. Kamu dulu atau aku dulu? Boleh aku? Aku pengalaman terburuk pas papa nggak ada. Kalau pengalaman terindah pas dapet Piala Citra. Itu doang. Kalau kamu? Oh, sama pas lulus, aku ngerasa aku bahagia banget sih. Kalau aku, ini jujur ya, ini aku nggak bohong, aku nggak sengaja dibuat-buat. Kalau mau diingat-ingat pengalaman terburuk, nggak ada. Masa nggak ada? Iya, jadi mungkin saat itu, waktu kejadian itu, aku tuh kayak kesel banget gitu kan, kayak kok bisa terjadi di aku gitu kan. Kok bisa di aku, kok bisa harus aku di antara banyaknya manusia, harus aku yang menjalani itu, harus aku yang dihadapkan dengan hal itu. Walaupun mungkin saat itu aku bilang ini kejadian terburuk hidupku nih. Tapi karena aku tuh berusaha mencari hikmah dari setiap kejadian, pas kesini tuh pas dilihat lagi kejadian yang kemarin itu, oh enggak sih, justru banyak banget kebaikan yang aku dapat di balik, banyak banget kebaikan yang aku dapat di kesusahan situ. Nah jadi kalau mau diingat-ingat, yang buruk yang mana ya? Karena aku terlalu banyak mempositifkan thinking hal-hal yang pernah terjadi, walaupun waktu saat itu tuh buruk gitu. Ngerti nggak maksud aku? Kalau hal terindah aku tuh, aku umroh. Aku seneng banget itu. Aku umroh tuh aku nabung sendiri. Itu tabungan aku tuh sebenarnya nggak cukup. Terus kayak ya udah tulis nama aja. Tapi benar kata orang-orang tuh kalau kita udah niat mau umroh, asalkan niat bener-bener niat ya, itu tuh pasti rezeki tuh bakal ngalir gitu loh. Tetap aja ada aja yang masuk gitu. Terus aku masuk banyak tetap nyanyi kan. Alhamdulillah, berarti emang bener-bener ya, maksudnya niat baik tuh pasti ada jalannya gitu kan. Bahkan kalau aku hitung-hitung, oh kayaknya ini duitnya udah lebih dari umroh gitu loh. Jadi kalaupun dijadiin jajan udah banyak, atau misalnya bisa 2 orang berangkat umroh gitu. Tapi ternyata pas udah lunas umrohku, udah lunas, job-job yang lain batal. Oh rezekiku emang cuma sampai umroh doang, untuk jajan misalnya rezekinya cuma di umroh doang gitu. Nah terus pas aku umroh pun aku berdoa tuh di makam Rasulullah. Aku berdoa yang ya Allah, aku tuh kebiasaanku ya. Ya kamu putus. Kamu gak gerak loh live-nya. Ini kamu atau aku ya? Ya, kenapa nih live-nya? Kak, coba deh kakak join di live-nya itu nggak? Ngaruh nggak?
Oh, ya, coba deh aku tanya dulu. Guys, ini live-nya apa atau Ray sih?